Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arita Fitriani Prasandi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang presentasi tentang dampak politik kepada perekonomian Indonesia. Oke, untuk selanjutnya saya akan sampaikan tentang pengertian politik. Pengertian politik artinya aktivitas dalam sistem pembangunan negara melalui pembagian-pembagian kekuasaan atau pendapatan buat mencapai tujuan yang sudah disepakati. Dunia politik sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi suatu bangsa atau wilayah pada pengembangan ekonomi. Selanjutnya, hal ini patut dipertimbangkan karena perubahan pada suatu kebijakan politik pada suatu negara atau suatu daerah akan dapat menyebabkan dampak besar pada sektor keuangan, bisnis, dan perekonomian negara atau daerah tadi. Resiko politik umumnya berkaitan erat dengan pemerintahan dan situasi politik dan keamanan di suatu negara atau wilayah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat pada triwulan keempat 2022. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat tetap tinggi, yakni 5,01% di tengah pertumbuhan ekonomi global yang dalam tren melambat. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan Indonesia secara keseluruhan tahun 2022 tercatat 5,31%, jauh meningkat dari capaian tahun sebelumnya yang sebesar 3,70%. Selanjutnya, dampak kebijakan politik terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Itu ada kebijakan fiskal dan moneter. Yang pertama, kebijakan fiskal. Salah satu kebijakan politik ekonomi yang berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mencakup pengeluaran dan penerimaan negara, termasuk anggaran belanja pemerintah, pajak, subsidi, dan pengelolaan infrastruktur. Dalam hal ini, kebijakan fiskal yang cermat dan efektif dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, kebijakan moneter. Selain kebijakan fiskal, kebijakan moneter juga memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter melibatkan pengaturan suku bunga, cadangan bank sentral, dan kebijakan pengendalian likuiditas. Tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas harga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Oke, untuk kesimpulannya dari presentasi ini adalah kebijakan fiskal yang bijaksana, kebijakan moneter yang seimbang, kebijakan regulasi yang kondusif, dan kebijakan investasi yang menguntungkan merupakan faktor-faktor penting yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Namun, perlu diingat bahwa implementasi kebijakan politik ekonomi harus hati-hati, didasarkan pada analisis yang teliti dan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal. Dengan kebijakan politik ekonomi yang tepat dan integrasi, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Dalam penyampaian presentasi ini saya banyak kekurangannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi para pembaca dan pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.